Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ingkang kawula hormati takmir Masjid An-Nur Kedonsari, ingkang kawula hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Woleri, yang kami hormati pula pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Woleri, yang kami banggakan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Woleri, dan yang kami banggakan pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Kecamatan Woleri, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai thalabul ilmi pada pagi hari ini duduknya seperti ini memang kayak gini atau gimana? Nggih. Tak kira kok jenengan berpegang kepada satu ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu lapangkanlah majelis, maka kalian lapangkanlah. Oh, tak kira suruh ngelapangke ya, tapi kalau seperti ini tidak masalah ya. Tapi kayaknya lebih enak kalau lebih rapat, kemudian lebih maju mungkin. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini di awal thalabul ilmi kita pada pagi hari ini, tidak ada hal yang lebih utama kecuali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan menikmati indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sampun sarapan? Sampun sarapan dereng? Dereng. Bapak sampun sarapan?
Dereng, alhamdulillah. Walaupun belum sarapan, insya Allah nikmat Allah masih banyak. Termasuk datangnya kita di masjid yang insya Allah berkah ini, itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah turunkan kepada kita. Maka paling minimal itu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin setiap waktu dan setiap saat. Karena alhamdulillahi rabbil alamin itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa meningkatkan keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan bilang alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka ketika itu juga jenengan berikrar bahwasanya Allah lah yang maha suci dan Allah lah Tuhan semesta alam. Itu kalau terus diucapkan, insya Allah akan terus mendekatkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan kali ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Saya tadi dari Gringsing sengaja berangkat lebih awal karena ingin menikmati udara pagi sambil pakai motor tanpa helm. Niki enten Pak polisi nyuwun sewu niki. Tetapi itu untuk menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat enak sekali. Itu hal sepele Bapak Ibu sekalian. Tetapi coba jenengan sekali-kali nengok ke RSI, nengok ke rumah sakit Baitul Hikmah. Berapa orang terbaring tidak bisa menikmati udara pagi di luar rumah. Maka sekali lagi di awal majelis ini marilah kita mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sadari ataupun tidak kita sadari. Salah satunya adalah nikmat aman. Pak, Bu, jenengan ketika berangkat ke sini merasa was-was atau takut atau tidak? Ada rasa takut? Tidak ada. Saya pun berangkat tidak ada rasa takut, tidak ada rasa terancam. Coba lihat, baru saja kita mendengar kabar musibah dari saudara kita di Lumajang. Apakah sempat mereka datang ke majelis-majelis seperti ini? Tidak sempat. Sekarang yang mereka pikirkan bagaimana saya makan, bagaimana saya menemukan anak saya yang hilang, bagaimana saya menyembuhkan luka-luka anak saya, bapak saya, adik saya, keluarga saya. Tetapi kita datang ke majelis ini tanpa ada pikiran ancaman dan pikiran was-was satupun. Maka tidak fair kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita di Lumajang sana segera diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan hatinya, dan kemudian dikokohkan keimanannya agar selalu berpegang teguh kepada agama Islam sampai mereka wafat. Itu nikmat aman. Apalagi nikmat iman. Nikmat iman ini sesuatu yang kadang kita tidak sadari, padahal nikmat iman itu adalah nikmat yang paling berharga untuk kita. Kenapa berharga? Karena iman inilah yang akan
membawa hidup kita kepada hidup yang baik dan hidup yang bahagia. Percaya mboten jenengan? Kalau mboten percaya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya, di dalam suatu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, dan dia beriman, maka kami akan menjadikan hidupnya hidup yang baik, hidup yang bahagia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jenengan percaya napa mboten niku? Harus percaya. Dan coba kita amati Bapak Ibu sekalian, masalah keimanan ini. Orang yang memiliki keimanan, insya Allah dalam keadaan apapun dia akan tetap bisa bertahan dan akan tetap bisa hidup dengan bahagia. Karena Allah menjamin barang siapa yang melakukan amal-amal soleh dan dia beriman. Kalau nek ora beriman ya ora oleh. Maka iman ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Maka tidak heran setiap Ahad pagi pasti seorang mubalik akan mengingatkan untuk terus meningkatkan keimanan. Sholat Jumat tidak mungkin tidak ada wasiat untuk meningkatkan keimanan. Laras bapak-bapak? Pasti. Karena kadang kita itu lupa bahwasanya keimanan itu perlu diasah. Keimanan itu ada masanya dia turun dan ada masanya dia naik. Maka dari itu marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hayah thayyibah atau hidup yang baik, hidup yang bahagia. The question, pertanyaannya, hidup sing apik niku pripun? Coba kita refleksi, kita muhasabah, urip sing apik menurut kita itu apa? Ada orang yang beranggapan, wah, urip sing apik yo sing akeh duite. Leres mboten? Pak, Bu, leres mboten? Yo leres. Orang duit-duit yo ngeluh. Ada yang beranggapan hidup bahagia itu dikala kita bisa dikelilingi oleh anak yang banyak, cucu yang banyak. Ada orang yang berpikiran seperti itu? Ada. Hidup yang baik itu adalah ketika kita diamanahi sebuah jabatan dan jabatan itu bisa meninggikan kita. Ada yang seperti itu? Ada. Dan saya yakin, kita semua yakin, setiap orang itu pasti ingin hidupnya baik dan bahagia. Betul ya? Ada di sini yang tidak mau hidupnya baik. Aku Pak urip ora apa-apa lah, ora usah duit. Ada? Tidak mungkin yang ada orang yang berpikiran seperti itu. Semua orang pasti menginginkan hidupnya bahagia, hidupnya baik, tetapi jalan yang ditempuh untuk menggapai hidup yang bahagia, hidup yang baik itu berbeda-beda. Yaitu yang saya katakan tadi, ada yang menempuh
agar hidupnya bahagia itu memperbanyak harta sebanyak-banyaknya. Maka sebelum punya harta yang banyak, hidupnya tidak bahagia. Ada yang bahagia dan baik hidupnya apabila dia itu memiliki anak yang banyak. Maka sebelum punya anak yang banyak, 11 lah paling orang ini, maka dia belum merasakan bahagia dan belum merasakan hidup yang baik. Ada lagi yang ingin hidupnya baik dengan jalan jabatan atau kedudukan. Maka sebelum dia itu memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi, maka hidupnya belum dianggap bahagia dan baik. Padahal Bapak Ibu semuanya, hidup baik itu kuncinya cuma satu. Dan hidup baik itu tidak usah muluk-muluk. Hidup baik itu adalah hidup yang paling dekat dengan kita. Apa itu? Ketika hati kita itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa merasakan ketenangan. Orang yang hartanya banyak belum tentu hidup baik dan bahagia. Karena berapa banyak orang yang hartanya banyak tetapi setiap hari hidupnya depresi, hidupnya pusing. Kaya hartanya tetapi miskin hatinya, maka tidak akan tenang hidupnya. Percaya tidak percaya, buktikan. Coba sekali-kali kita melakukan penelitian. Kita data orang-orang yang hartanya banyak. Kita tanya, Pak, pripun uripe jenengan, Pak? Tenang napa was-was? Terkadang harta yang banyak itu bikin kita was-was, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena harta yang kita miliki itu kita letakkan di dalam hati kita. Padahal sesungguhnya harta yang kita miliki itu seharusnya diletakkan di dalam genggaman kita, bukan di hati kita. Kenapa? Karena kalau diletakkan di hati kita, ketika harta itu bermasalah, maka hati kita akan merasa tidak tenang. Berapa banyak orang yang memiliki anak banyak, tetapi ternyata malah pusing. Anakku ki piye wegah ngaji, anakku ki piye nek dikandani kok angel tenan. Ada seperti itu banyak. Mengeluh, piye carane Ustadz, ini anak saya kerjaannya main HP terus. Ada keluhan seperti itu Bapak Ibu? Banyak. Lho sing ngeki HP niku sinten? Sing ngeki HP wong tuane. Nek pengen ora anake nganggo HP, berarti HP ini dijaluk gampang. Lah nek dijaluk ya mengko gak sinau. Ya ndak apa-apa, nggak mau belajar daripada main HP terus. Ya. Kadang kita itu memang masalah datang kepada kita itu akibat kita itu tidak berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, janganlah engkau berikan hartamu kepada anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan HP ini harta. Ketika dikasihkan kepada anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka bisa jadi HP ini menjadi malapetaka buat anak kita. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Ya, maka kebahagiaan yang sesungguhnya itu sebenarnya terletak di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena kebahagiaan itu letaknya di dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain kecuali kita terus mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya, kinten-kinten imane panjenengan sudah kuat atau belum? Bu, sampun kuat imane? Bapak, sampun kuat imannya? Wah, kok mboten niku malah kula rak seneng. Seharusnya insya Allah iman saya kuat, Ustaz. Insya Allah. Berarti semangat untuk menguatkan iman. Nah, coba kita ukur apakah iman kita itu sudah kuat atau belum, dengan beberapa hal yang nanti insya Allah saya akan sampaikan. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk terus melantunkan dan mensanjungkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengikut, yaitu yang melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sidang pengajian Ahad pagi Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian ini yang dulu di pendopo bukan? J atau baru? Ya, ada sebagian yang dari sana nggih. Itu. Jenengan milih di pendopo atau di sini? Mana? Anur. Kenapa, Bu? Oh, iso selonjoran. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang berpikiran wah, kangen pengajian Ahad pagi di pendopo. Karena dari saya kecil, mungkin dari SD, itu saya diwajibkan ikut bapak saya ngaji di pendopo. Ya. Dan saya sering melihat di situ nenek saya bertanya, masih keingat saya. Maka mungkin kita merasa ada memori di sana, kangen. Tapi jangan khawatir. Ya, insya Allah ada hikmahnya. Kita belum bisa ngaji di sana. Banyak hikmahnya. Bisa kita ketahui hikmahnya, atau bisa saja tidak kita ketahui hikmahnya. Salah satu hikmahnya itu saya teringat dengan satu hadis yang berbunyi atau yang diriwayatkan oleh Tabrani dan juga Hakim. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamatil hijjah." Masya Allah. Barang siapa yang pergi ke masjid, nah, jenengan ini kan sudah pergi ke masjid nih, laras nggih? La yuridu, tidak menginginkan, illa kecuali liyata'allama khairan, untuk belajar sebuah kebaikan.
Kira-kira kita di sini itu belajar sesuatu yang baik atau yang buruk? Baik, insya Allah nggih. Oh, ndak belajar carane nyantet, ndak belajar caranya membohongi orang, tidak. Insya Allah kita belajar sebuah kebaikan. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan tersebut, maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikan haji dengan haji yang lengkap. Subhanallah. Ini hikmah. Di pendopo tidak bisa kita mengadakan kajian di An-Nur. Ternyata pahalanya seperti pahala orang yang naik haji. Niki nek wonten sing badhe mangkat haji tapi kok terkendala corona, wis ngaji Ahad pagi ning An-Nur wae. Karena Rasulullah mengatakan itu, mau tidak mau kita harus meyakini. Ya. Dan ulama seperti Qurtubi, Zahabi, ya, kemudian seperti Syekh Albani dan lain sebagainya, itu menganggap hadis ini sanadnya sahih, benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yakini itu, ya, dan kita yakini semoga kita semua yang hadir di majelis ini itu diberikan pahala seperti pahala orang yang sudah haji. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus terus bertanya-tanya kepada diri kita. Kira-kira iman kita itu sudah kuat atau belum? Kira-kira jenengan sering nggak bertanya, imanku ini wis kuat apa urung ya? Sering atau tidak? Jawab di hati masing-masing. Ora usah ngomong ning sampingi. Oh, dadak konangan. Ya, ditanya saja di dalam hati. Terus setelah itu kita bertanya, loh bagaimana kita tahu iman kita itu sudah kuat atau belum? Kan ngoten. Kadang kita tidak tahu iman kita itu sudah kuat atau belum. Sudah, karena saya setiap 5 waktu sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah saya sholat rawatib. Sudah, karena saya selalu mengeluarkan sedekah ketika Ahad pagi misalnya. Sudah, karena saya sudah melakukan puasa. Bentar dulu, belum tentu iman kita sudah benar-benar kuat. Kenapa saya mengatakan dan membahas keimanan yang kuat ini, Bapak Ibu sekalian? Karena keimanan yang kuat ini menjadi benteng terakhir kita dalam mengarungi hidup yang penuh hiruk pikuk, mumeti. Mumet buatan jenengan. Apalagi di zaman fitnah sekarang ini. Apalagi ada HP ini. Kita setiap hari melihat berita. Ada berita ini, berita itu. Kejadian ini, kejadian itu. Masya Allah. Yang membuat kadang pikiran kita itu greget. Kok iso? Ki piye dunia iki? Itu kalau tidak memiliki keimanan yang kuat, bisa jadi kita gagal mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian. Dan ingat, ujian itu tidak melulu dengan hal-hal yang bersifat buruk dan berat untuk kita, tetapi ujian itu juga bisa bersifat kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Sesungguhnya kami uji kalian dengan kebaikan dan juga keburukan. Sakit itu ujian.
utang, nggak ke sahur-sahur, ujian. Punya anak, Allah titipkan anak yang mungkin berat untuk dididik, itu ujian. Punya permasalahan antara tetangga, itu ujian. Tetapi jangan lupa, motor yang jenengan naiki itu juga ujian. Jangan lupa, mobil yang jenengan miliki itu ujian. Dan jangan lupa, kesehatan yang kita miliki itu ujian. Kesempatan yang kita miliki itu ujian. Maka kalau orang tidak memiliki keimanan, karena keimanan itu adalah sesuatu yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan itu letaknya di dalam hati, dan di hatilah kita bisa mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita terus untuk berusaha meningkatkan keimanan kita. Kita cek terus itu. Nek perlu setiap jam, kalau perlu setiap menit, kira-kira iman kita itu sudah kuat atau belum. Maka untuk mengecek, mengidentifikasi, mengetahui iman kita sudah kuat atau belum, itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sebanyak apa ujian yang Allah berikan kepada kita? Coba jenengan lihat para rasul, para nabi, itu ada nggak yang hidupnya leha-leha tanpa ujian? Kalau ada, sebutkan nabi siapa? Tidak ada sama sekali. Nabi Nuh diuji punya anak dan punya istri yang membangkang, sampai bertahun-tahun, beratus-ratus tahun didakwai, malah tidak mau ikut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang tidak memiliki ujian? Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah itu juga sangat mengalami ujian yang sangat luar biasa. Maka bisa kita ukur, ya, seberat apa ujian kita. Kalau belum kita memiliki ujian yang berat, bisa jadi iman kita belum kuat. Kenapa? Karena ujian ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan kita. Semakin besar ujiannya, semakin kuat imannya. Dengan catatan bisa melalui ujian tersebut. Ujian TK dengan ujian SD luwih antep pundi Bapak Ibu? SD. Ujian SD dengan ujian SMP berat mana? SMP. Ujian SMP dengan ujian SMA berat pundi? SMA. Ujian SMA dengan ujian skripsi berat skripsi. Maka semakin tinggi ujiannya, semakin kuat keilmuannya, semakin kuat keimanannya. Maka ketika panjenengan mendapatkan ujian yang sangat berat, jangan khawatir. Yakinlah Allah sedang ingin menguatkan keimanan panjenengan. Saudara kita yang di Semeru, itu cobaan yang sangat luar biasa. Rumah hancur, keluarga hilang. Tapi insya Allah
kalau bisa melewati cobaan-cobaan tersebut, iman mereka akan tambah kuat. Panjenengan ya, yang biasa didapati oleh individu, setiap orang itu biasanya masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah anak. Kalau Allah menguji kita dengan hal-hal tersebut, jangan malah membikin iman kita lemah, jangan malah membikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah karena Allah sedang menguji kita. Maka kita cek, nek ujiane cek biasa-biasa wae, malah orang pernah oleh ujian yang memberatkan, bisa jadi iman kita belum kuat. Ya tapi ora usah jaluk ujian, nantang wisane. Ya Allah, ujilah saya dengan seberat-beratnya. Jangan. Itu menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada salah satu perkataan ulama, sahabat, ujilah saya dengan seberat-beratnya, tetapi berikanlah saya kekuatan untuk menghadapi ujian berat tersebut. Ya, salah satu ada yang mengatakan perkataan tersebut. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita itu bisa mengarungi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya yang pertama adalah menganggap ujian itu sebagai wasilah perantara Allah untuk menguatkan keimanan kita, bukan malah untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian itu bisa menjadikan orang itu mulia, tetapi ujian juga bisa menjadikan orang itu hina. Ujian di sekolah akan mulia anak-anak yang dia melakukan ujian tanpa menyontek, melakukan ujian dengan belajar yang serius, akhirnya nilainya tinggi, maka dia akan mulia di hadapan guru-guru dan teman-temannya. Tetapi kalau ada murid nek ujiannya nyontek, konangan, nilainya rendah karena tidak belajar, maka dia akan hina di hadapan guru-guru dan teman-teman. Itu yang pertama, mengecek keimanan kita dengan ujian kita. Yang kedua, mengecek keimanan kita dengan doa kita. Sesering apakah kita itu berdoa? Sebanyak apakah kita itu berdoa? Dalam hal apakah kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kok saya katakan doa ini adalah salah satu tanda-tanda kekuatan keimanan seseorang? Karena doa itu adalah ibadah. Iya kan? Di dalam satu hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Kenapa kok doa itu ibadah, Bapak Ibu sekalian? Doa itu kan minta ya. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Ya Allah, sehatkanlah kesehatan saya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya anak yang soleh. Ya Allah, berikanlah saya mobil. Ya Allah, berikanlah saya motor. Jenengan Bu, Pak, nek disuwuni wong terus kira-kira jengkel napa mboten? Ibu-ibu niki dijaluki karo tanggane uyah sing murah wae. Uyah bendina. Jengkel napa mboten? Ibu-ibu dimintai hutang. Dijaluki utang terus bendina. Jengkel napa mboten? Seneng napa jengkel jenengan? Wong kok jaluki terus, kan gitu ya. Lah kenapa kok doa itu yang notabene minta-minta itu malah ibadah? Padahal kita sebagai manusia ketika sering diminta-minta itu kadang kita tidak terima. Kita makan di Lamongan, nah ini kan banyak Lamongan di Weleri, biasanya banyak yang ngamen, betul ya?
Satu lagi makan, datang satu pengamen gitar nyanyi, kita kasih. Let pirang menit teko maneh sing liyane, ngamen maneh. Jenengan ngasih napa mboten? Ngasih kedua kalinya. Teko meneh, ngamen meneh. Jenengan kasih napa mboten? Kadang mangkel, ganggu mangan we. Kan gitu. Kita sebagai manusia seperti itu. Kalau dimintai terus-menerus itu akan marah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk seperti kita. Beliau adalah Khalik, Tuhan. Maka beliau tidak sama sekali persis atau berbeda jauh dengan kita. Kalau kita marah ketika dimintai terus, Allah malah senang kalau terus mintai. Kalau kita marah sering dimintai, Allah malah murka kalau ada hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan doa itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena ketika berdoa, ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh, otomatis kita itu menganggap yang menjadikan anak yang soleh itu Allah. Kan ngoten? Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang halal. Berarti kita meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Ya Allah, berikanlah saya kesembuhan. Berarti kita yakin yang memberikan kesehatan itu adalah Allah. Itu kenapa kok doa itu dikatakan ibadah. Maka kalau orang itu jarang berdoa, berarti dia itu jarang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi malah dia tidak mengimani bahwasanya Allah itu yang memberi rizki. Dia tidak mengimani bahwasanya Allah itu yang memberikan kesehatan. Bisa jadi dia itu tidak mengimani bahwasanya yang membikin anak-anak kita soleh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita cek sejauh mana, sebanyak mana kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk mengecek kekuatan keimanan kita, apa itu? Sebanyak apa kita itu beribadah secara sembunyi-sembunyi. Sebanyak apa kita itu beribadah secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Sebanyak apa kita itu beribadah hanya Allah lah dan kita yang tahu. Ada salah satu perkataan para salaf ulama itu yang mengatakan ij'al bainaka wa bainallahi khabi'ah. Jadikan di antara engkau dan Allah itu rahasia. Hanya Allah dan engkaulah yang tahu. Kenapa kok dikatakan ibadah yang sembunyi-sembunyi itu bisa dijadikan tolak ukur kekuatan keimanan seseorang? Saya ingin tanya, bapak-bapak ini terutama. Bapak-bapak itu sholat jamaah itu hukumnya minimal sunnah muakkadah hukumnya. Bahkan ada yang mewajibkan. Ketika bapak-bapak itu sholat berjamaah fardu, ya. Setelah sholat berjamaah, jenengan sholat napa niku? Rawatib ya. Saya ingin tanya, ketika panjenengan itu sholat rawatib di masjid, itu bacanya apa biasa? Ya paling enggak Al-Ikhlas lah, atau Ad-Duha, kan gitu. Ya. Ketika ada seseorang yang di musola atau di masjid, itu ketika sholat sunnah membaca surat Ad-Duha misal, dan dia sholat rawatib setiap setelah sholat fardu, maka kita tanya, ketika jenengan kok tidak bisa sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat di rumah,
jenengan sholat rawatib atau tidak? Itu kita tanya coba. Sholat rawatib. Ustadz, sholat rawatib Ustadz. Tak tanya lagi. Ketika sholat rawatib di rumah, jenengan baca apa? Kalau di masjid jenengan baca ad-duha, kok di rumah baca kulhu, itu dipertanyakan kekuatan keimanannya. Jenengan di masjid kok sholat rawatib, di rumah kok tidak sholat rawatib, dipertanyakan keimanannya. Karena ibadah yang sembunyi-sembunyi itu lebih berat daripada ibadah yang kelihatan. Leres badan. Jenengan ada kotak amal nih keliling. Ya, sama jenengan ada orang datang ke rumah bawa kotak amal. Lebih mudah mana memberikan? Coba tanya di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita masih lebih banyak ibadah yang kelihatan orang dibanding ibadah yang tersembunyi-sembunyi, ditanyakan, apakah keimanan kita sudah kuat atau belum? Karena logikanya seperti ini Bapak Ibu. Jenengan itu mau menancapkan tiang listrik yang tinggi 10 meter misalnya. Ya. Ketika kita menancapkan tiang itu, sing ditancapke iki mung sak meter. Sing dhuwur itu 9 meter. Kira-kira kuat napa mboten niku tiang listrik iki? Lebih kuat mana ketika menancapkan tiang listrik yang kedalamannya itu 1 meter atau menancapkan tiang listrik itu yang dalamnya 5 meter? Kuat pundi? 5 meter. Itu logikanya seperti itu. Kalau menancapkan tiang listrik itu 1 meter, kena angin nih so ambruk tiang listrik ini. Tetapi kalau kita menancapkan tiang listrik 5 meter, 6 meter, insya Allah itu lebih kuat. Kenapa? Karena bagian yang tersembunyi di tanah itu lebih banyak daripada bagian yang kelihatan di atas tanah. Sama halnya dengan ibadah. Kenapa? Karena kita itu manusia. Manusia itu membawa fitrah. Fitrahnya apa? Ya itu. Ketika bersedekah di banyak orang, itu ada perasaan-perasaan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebisa mungkin kita memperbanyak ibadah yang hanya Allah lah yang tahu dan kita yang tahu. Kenapa kok sholat witir yang notabene hanya 1 rakaat itu lebih afdol daripada sholat rawatib? Kenapa kok sholat malam tahajud itu lebih afdol daripada sholat duha? Kenapa kok sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih afdol daripada sholat rawatib selain sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh? Kenapa? Karena sholat-sholat tersebut itu posisinya pada waktu di mana kita itu sendiri, sedikit orang yang tahu. Dan itu lebih berat dibandingkan waktu-waktu yang kita itu kelihatan dengan orang banyak. Kenapa kok sholat subuh dan sholat isya itu menjadi patokan zaman dahulu pembeda antara orang munafik dan orang mukmin? Karena orang munafik itu pergi ke masjid ketika dia itu kelihatan. Sedangkan ketika tidak kelihatan, dia tidak pergi ke masjid. Karena ibadah-ibadah yang tersembunyi itu adalah kaitannya dengan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebanyak apa ibadah kita yang tersembunyi, hanya Allah lah yang tahu dengan kita, insya Allah lebih kuat lagi keimanan kita. Dan lebih aman lagi untuk ibadah-ibadah yang kelihatan. Artinya harus imbang. Minimal 50 tersembunyi, 50 kelihatan, agar ibadah-ibadah yang kelihatan ini bisa aman dari penyakit-penyakit hati.
karena kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang tersembunyi. Itu 3 hal yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ada satu lagi juga yang tidak kalah penting. Ya, ini karena jam 7. Ini jam 7 nggih, terakhir nggih. Nggih. Maka yang terakhir ini sedikit adalah ilmu. Ya, ilmu. Sebanyak apa ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu insya Allah semakin banyak pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin kuat keimanan kita. Orang yang tidak tahu ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemberi rizki, maka orang itu akan menyandarkan dirinya kepada diri sendiri. Ketika tidak punya uang, dia langsung mengeluh, bahkan mungkin langsung mencari rezeki yang tidak halal. Kenapa? Karena mungkin dia tidak tahu bahwasanya rezeki itu adalah Allah lah yang memberi, dan Allah itu tidak mungkin meninggalkan hambanya tanpa rezeki. Itu ilmu. Maka orang yang tidak tahu ilmu akan terombang-ambing, imannya tidak akan kuat. Maka 4 hal tadi Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat untuk dijadikan pedoman kita mengukur apakah keimanan kita sudah kuat atau belum. Ketika kita dapat ujian, ya, kita bisa melewati ujian tersebut, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Sebanyak apa doa kita, sebanyak apa ibadah kita yang tersembunyi, hanya Allah lah yang tahu dengan kita. Dan sebanyak apalah kita itu mengetahui ilmu, terutama ilmu tentang agama. Minimal sesemangat apa kita itu ingin menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan orang tersebut tentang agamanya. Untuk memahami agama, maka tidak ada jalan lain kecuali belajar. Lho sakniki niku mboten enten belajar sekolah kanggo umur 60 tahun masalahnya. Kecuali teng masjid-masjid ngeten niki. Maka Bapak Ibu harus semangat dengan keadaan apapun untuk menimba ilmu, karena ilmu itu akan bisa menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, dan bisa menguatkan keimanan kita. Sedangkan mukmin yang imannya kuat itu lebih baik daripada mukmin yang imannya lemah. Al mukminul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mukmin ad-dhaif. Mukmin yang kuat dalam keimanannya lebih baik dan disukai oleh Allah dibanding mukmin yang imannya lemah. Maka di akhir majelis ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu semua agar terus menguatkan keimanan kita dengan 4 hal tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang menyakiti, ada bahasa ngoko dan lain sebagainya, itu tidak ada maksud untuk merendahkan, kecuali hanya untuk selingan saja. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat, memberikan ilmu, memberikan ibadah yang tersembunyi-tersembunyi untuk kita, agar kita bisa menguatkan keimanan kita. Di akhir majelis saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendoakan saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Semeru, agar segera diangkat musibahnya, diberikan kekuatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki rezeki, kita bantu dengan rezeki. Kalau kita memiliki waktu, kita bantu dengan waktu. Tapi kalau kita tidak memiliki itu semua, paling tidak kita mendoakan saudara kita. Karena belum tentu suatu saat kita tidak terkena musibah. Bisa saja kita terkena musibah seperti
seperti saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menjaga kita, menguatkan keimanan kita. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.